membincangkan terkait dengan pasca COVID ini ternyata Amerika sedang mengalami slowdown. Bahkan sebagian juga sudah menunjukkan bahwa dia tidak seperkasa dulu. Selain ekonominya, juga hal-hal yang lain. Ya. Dan Cina justru meskipun sempat terjadi perang dagang, bahkan ada yang nyebut sebagian spekulasi adanya perang biologi dan seterusnya. Nah, Cina tadi dari berbagai segi sudah dikupas dari beberapa partisipan, termasuk dari narasumber utama tadi, dari segi ekonomi sudah dengan rupa, secara historis tadi Mas Rohman Budianto juga sudah sejarah panjang begitu ya Cina dengan kebudayaan dan teknologinya, masuk penduduk yang kalau tentara saja itu jumlah tentara yang sangat banyak, yang reguler ya. Belum lagi kalau spekulasi yang mereka lakukan yang melakukan penetrasi beberapa termasuk di Indonesia ya, tapi bahwa alam itu seberapa tingkat akurasinya, tapi mereka kan ada visi 2050-nya Xi Jinping itu yang memang harus kita waspadai. Ataupun obor yaitu Jalan Sutra Laut yang sedang mengalami slowdown begitu, apakah ini juga mereka sedang yang tidak kita tahu bahkan mereka mempersiapkan Cina menguasai dunia sebagaimana dulu sebenarnya juga sudah pernah secara historis. Nah, monggo ini masih ada waktu untuk dieksplorasi ya topik-topik yang terkait dengan ini, termasuk yang tadi masih yang belum tersentuh itu adalah potensi umat Islam yang belum terlihat kalau itu sebagai kekuatan besar. Kalau di tulisan NIC itu kan di the global mapping itu ya sebetulnya salah satu kekuatan dunia juga dikhawatirkan oleh Samuel Huntington nanti akan terjadi benturan, maksudnya adalah benturan kapitalisme. Ternyata sampai sekarang tanda-tanda juga belum tampak itu. Barangkali dari partisipan talkshow Ramadan Jurnalis Muslim pada siang hari ini masih ada yang ingin memberikan sumbang pemikiran. Belum ada kabar ya dari ini kayaknya sudah mulai ada ini. Ya kita bersabar sebentar sambil menunggu koneksi dari Mas Hersu Benar Arif ya. Panggilannya Mas Hersu ini Mas Bima sudah kenal, Mas Ainur Rafiq juga familiar gitu. Termasuk kemarin tulisannya yang terbaru ya terkait dengan politik nasional tapi ya. Sudah connect? Oh bukan ini ya, Pak Sidiki Zadili. Halo, Assalamualaikum. Barangkali Mas Irfan. Ya, tadi pertanyaan untuk segmen kita yang terakhir soal peran Islam tadi. Bagaimanapun kan kalau saya melihat begini, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Dengan kekuatan jumlah populasi Islam yang 1 miliar lebih ya, pasti ini satu kekuatan yang sangat besar. Tapi kan pertanyaannya bagaimana kekuatan besar ini diintegrasikan, dikonsolidasikan kan begitu. Nah, memang kalau kita melihat di masa lalu, tadi saya kira saya setuju Mas Imam Santoso, ada lokomotifnya, lokomotif ekonomi dan lokomotif teknologi. Lokomotif ekonomi itu potensi ekonomi. Saya sebenarnya menaruh harapan itu, meskipun tadi Mas Rohman Budianto sudah mengupas agak tidak setuju soal ini Arab Saudi. Begini, potensi ekonomi ya, Arab Saudi ini punya cadangan yang cukup besar, meskipun minyak sebagai komoditi yang nanti pasti akan habis dalam beberapa puluh tahun ke depan, tapi dia sekarang sudah melakukan reformasi. Nah, dalam bidang reforma di sistem politik ini ada namanya hazard yang moral hazard. Tadi disebutkan oleh Mas Rohman. Saudi ini terlalu banyak moral hazard. Saya kira Cina juga punya moral hazard yang luar biasa besar. Tadi Mas Irfan bilang jumlah
Yang mati ini aja masih banyak disembunyikan. Nah, Arab Saudi ini kan kita lihat potensinya. Kepemimpinannya relatif bisa diterima di dunia Islam. Turki belum bisa bangkit sekarang ya, karena masih sibuk juga di internal, di dalam negeri sendiri. Kalau Turki bangkit, kecurigaan bahwa akan ada khilafah lama, ya akan menimbulkan resistensi. Dan jangan lupa, Turki itu secara formal masih negara sekuler. Atatürk menghapus kekhalifahan, mendirikan negara republik, dasarnya adalah negara sekuler. Nah, sebenarnya legitimasinya Turki ini di negara-negara Islam itu bisa dipermasalahkan karena dia dasarnya negara sekuler. Arab Saudi ini dengan segala kelemahannya yang ada, tadi disebutkan oleh Mas Roman, lebih acceptable di negara-negara, kepemimpinannya di negara-negara Islam bisa lebih diterima. Kita tidak bicara soal Iran ya, karena Persia dari dulu menjadi musuh ketika kekhalifahan Utsmaniyah itu musuh yang paling ngerepotin kekhalifahan Utsmaniyah hingga kemudian kalah di front Eropa itu karena direcokin terus sama Persia kan waktu itu. Ada Mamluk di Mesir tapi termasuk itu. Tapi sekarang kalau saya lihat, kalau kita ini kan menggantungkan harapan nih, kebangkitan Islam dari mana? Gitu. Ya saya terus terang menaruh harapan kepada Arab Saudi. Muhammad bin Salman ini melakukan reformasi yang menurut saya revolusioner. Memang banyak represi-represi ya. Kasusnya pembunuhan Khashoggi itu menurut saya blunder. Blunder yang sebenarnya tidak perlu, itu blunder. Karena MBS ini masih muda sekali. Anaknya umurnya masih 36 atau 37 tahun. Tapi dia mempunyai kekuasaan yang besar dipercaya. Jadi reformasinya dia ini luar biasa. Karena Kemal Atatürk ini mengatakan begini. Bagaimana kita akan melakukan modernisasi? Ya, kalau kemudian separuh dari manusia itu kita tinggal, maksudnya itu adalah perempuan, gitu. Asumsinya adalah bahwa di masa itu di dalam pemerintahan kekhilafahan Islam itu perempuan tidak mendapatkan peran yang proporsional. Nah, bahasa itu menurut saya cukup tepat bahwa kita melakukan reformasi, melakukan modernisasi, tapi yang dilibatkan ya separuh orang, separuh penduduk, perempuan tidak. Saya tidak tahu, saya begini, MBS ini, Muhammad bin Salman ini beda dengan pangeran-pangeran lainnya yang lulusan Amerika, lulusan Inggris, lulusan Eropa. Dia tidak mau kuliah di Amerika, nggak mau kuliah di Eropa, dia kuliahnya di universitas yang di Madinah, di Riyadh, ya. Dia menurut saya memang anaknya enigmatik ya, masih sangat misterius. Tetapi dia kemudian melakukan reformasi ini memang ya kalau saya sih dia memberi hak-hak wanita ya, bisa wanita boleh nyupir nanti ini karena saya belum membaca pikiran-pikirannya, jadi saya hanya membaca laporan di media-media Timur Tengah dan Barat yang melaporkan soal MBS. Tapi dia melakukan reformasi ini dalam rangka ya tadi itu, nggak bisa Arab Saudi ini modernisasi atau direformasi kalau separuh dari warganya tidak dilibatkan. Separuh itu kurang lebih ya namanya perempuan wanita itu. Karena itu dia kemudian memberikan liberalisasi lah katakan itu pada mereformasi hak wanita termasuk boleh nyetir segala macam. Nah, memang dia ya namanya anak muda, saya lihat agak nggak perlu juga kebablasan kemudian mendatangkan konser-konser musik dan macam-macam. Tapi ketika dia membuat zona ekonomi khusus di Riyadh itu yang neo apa itu menurut saya satu terobosan yang luar biasa. Tadi kalau merujuk pada Mas Imam, ekonomi dia sudah ada. Teknologi bagaimana? Teknologi itu dibeli bisa, artinya diadopsi. Ya, toh kita negara-negara kita melihat peradaban-peradaban ketika Eropa Barat itu bangkit teknologinya, juga dia banyak mendatangkan ahli-ahli dari Islam, dari Timur Tengah juga mengadopsi juga. Jadi
Jadi apa namanya, malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu gitu, ya kan, usul begini. Artinya apa? Kalau kita nggak punya, ya tidak ada akar, rotan pun berguna. Arab Saudi ini kalau menurut saya kok potensinya ada, memang sangat apa namanya rawan ya reformasinya dia, karena namanya anak muda, tapi dia kemudian membukanya itu terlalu, ya tadi itu kayak konser musik, kemudian hal yang kita sebut sebagai, meskipun itu agak meragukan istilahnya westernisasi. Kita kan selalu membedakan westernisasi sama modernisasi, meskipun itu perbedaannya juga tidak jelas. Tapi Muhammad bin Salman ini saya menaruh harapan bahwa lokomotif nanti itu di negara-negara Islam itu akan datang dari Arab Saudi. Demikian tambahan saya.